Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu, kami akan menyampaikan informasi terkait perkembangan kinerja fiskal dan ekonomi regional, khususnya di Provinsi Bengkulu. Pertama, kami akan sampaikan kinerja pendapatan APBN. Untuk pendapatan APBN di Provinsi Bengkulu sampai dengan 30 April tahun 2024 sudah tercapai sebesar 1.021.750 juta rupiah. Pendapatan ini secara year on year mengalami kontraksi atau turun sebesar 17,2%. Selanjutnya untuk belanja negara di wilayah Provinsi Bengkulu itu sudah terrealisasi sebesar 4,7 triliun atau sudah terrealisasi sebesar 14,16% dari pagu yang dialokasikan di Provinsi Bengkulu. Kalau kita lihat secara year on year, realisasi belanja di Provinsi Bengkulu ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 5%. Dari pendapatan negara dan belanja negara ini menghasilkan defisit APBN sampai dengan 30 April 2024 sebesar 3,71 triliun. Bapak Ibu sekalian, secara rinci mengenai pendapatan dan belanja negara tadi dapat kami laporkan. Yang pertama, untuk pendapatan, baik pendapatan perpajakan maupun pendapatan PNBP, itu dua-duanya mengalami kontraksi. Untuk pendapatan perpajakan mengalami kontraksi sebesar 12,3%, sedangkan untuk PNBP mengalami kontraksi sebesar 26%. Namun demikian, kalau kita lihat secara lebih detail, masih ada jenis pendapatan perpajakan yang tumbuh positif, yaitu pajak bumi dan bangunan yang tumbuh mencapai 114,4%. Untuk PPh non-migas mengalami kontraksi, ini disebabkan karena turunnya transaksi dan adanya restitusi yang cukup besar di periode Januari sampai dengan April tahun 2024. Sedangkan untuk PPN dalam negeri mengalami kontraksi disebabkan karena turunnya produksi dampak masa trek komoditas utama di Provinsi Bengkulu, yaitu sawit dan belum stabilnya harga komoditas batu bara di pasar global. Kemudian untuk pertumbuhan positif yang cukup besar di PBB itu dikarenakan karena adanya setoran atas ketetapan pajak sebelumnya. Sedangkan untuk pajak lainnya mengalami kontraksi, ini disebabkan karena menurunnya permintaan pasar atas penggunaan biaya materai. Selanjutnya, untuk realisasi penerimaan cukai, ini di samping dari hasil ultimum remedium dari penegakan hukum atas peredaran rokok ilegal, ini juga sudah ada sumbangan dari salah satu dari pabrik rokok dari pabrik rokok yang baru beroperasi di daerah Rejang Lebong, yaitu CV Rafflesia Mekar Mandiri, yang sejak bulan Maret ini sudah menyumbangkan pendapatan cukai. Kemudian untuk biaya masuk, kita di Bengkulu masih mengandalkan dari registrasi IMEI atas handphone yang masuk ke Bengkulu dari luar negeri, karena sampai dengan saat ini belum ada aktivitas impor di Bengkulu. Sementara untuk biaya keluar mengalami kontraksi yang cukup besar, yaitu mencapai 92%. Ini penyebab utamanya adalah adanya penundaan ekspor cangkang sawit yang disebabkan oleh adanya pendangkalan pelabuhan Pulau Bayi, sehingga ekspor belum bisa dilaksanakan karena secara perhitungan ekonomi dari pihak eksportir masih belum bisa menutupi biaya yang mengalami pembengkakan karena akibat pendangkalan tadi, sehingga proses logistiknya biayanya menjadi lebih mahal. Dan ini diharapkan proses normalisasi dari pelabuhan bisa diselesaikan pengurukan sampai dengan Mei atau Juni, sehingga diperkirakan di bulan Juli ke depan itu sudah bisa normal kembali. Selanjutnya untuk belanja negara, Bapak Ibu sekalian, belanja negara secara total tumbuh 5%. Kalau kita lihat secara detail, belanja negara ini terbagi atas belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah dan dana desa.
Untuk belanja kepada pemerintah pusat ini mengalami pertumbuhan positif ya sampai dengan 26%. Nah, sedangkan untuk transfer ke daerah sedikit mengalami kontraksi yaitu minus 2,95%. Secara rinci untuk belanja pegawai ini tumbuh 17,9%. Ini antara lain disebabkan oleh adanya kenaikan gaji pegawai yang terjadi di awal tahun 2024 dan juga pembayaran THR gitu ya, serta penambahan formasi P3K. Kemudian belanja barang tumbuh cukup signifikan sampai dengan 48,8%. Ini antara lain didorong oleh belanja KPU gitu ya dan Bawaslu berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum ya di awal tahun. Sementara untuk belanja modal ini mengalami kontraksi ya, sedikit kontraksi ya, itu di level 5,6%. Ini karena adanya beberapa blokir dan beberapa proses pengadaan dan jasa yang masih saat ini sedang berproses gitu ya. Kemudian untuk dak fisik sampai dengan 30 April belum ada penyaluran. Ini berkaitan dengan adanya penyesuaian regulasi serta penyesuaian sistem aplikasi yang memerlukan waktu dan diharapkan di awal Mei ini penyaluran sudah bisa dilakukan. Kemudian berikutnya adalah mengenai realisasi APBD. Untuk APBD, Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa untuk pendapatan daerah secara total mengalami kontraksi 28,2%. Realisasi secara rupiah sudah mencapai 2,2 triliun dari total pagu 11,89 triliun. Untuk realisasi pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer ke daerah, yaitu mencapai 2,1 triliun dari 2,27 triliun. Kemudian untuk PAD mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu mencapai 66,8%. Ya, ini antara lain disebabkan oleh adanya keterlambatan Pemda di awal tahun di dalam menyelesaikan atau menerbitkan Perda tentang PDRD yang baru sesuai dengan amanat Undang-Undang HKPD. Sehingga beberapa Pemda kehilangan kesempatan untuk memungut pajak maupun retribusinya. Mudah-mudahan ke depan PAD ini bisa segera diakselerasi ya, realisasinya di waktu yang tersisa di tahun 2024 ini. Kemudian untuk belanja daerah sudah terrealisasi sebesar 2,2 triliun dari total pagu 12,3 triliun atau sudah terrealisasi sebesar 17,9%. Secara year on year, realisasi belanja daerah ini mengalami perlambatan atau kontraksi sebesar 15,5%. Secara detail, belanja daerah ini masih didominasi oleh belanja operasi, gitu ya, mencapai 1,87 triliun dari total belanja 2,2 triliun. Sedangkan untuk belanja modal, secara realisasi masih cukup rendah, yaitu baru 3,9%. Dan secara year on year belanja modal mengalami kontraksi sampai 60,9%. Tentu diharapkan Pemda, pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu bisa pertama mengakselerasi realisasi PAD-nya, kemudian yang kedua juga mengakselerasi realisasi belanjanya supaya bisa segera mendorong dan menggerakkan roda perekonomian di Provinsi Bengkulu. Selanjutnya kami akan melaporkan mengenai progres penyaluran kredit program pemerintah di Bengkulu, yaitu penyaluran kredit usaha rakyat dan ultramikro. Yang pertama, untuk penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR sampai dengan 30 April tahun 2024 sudah tersalur sebesar 1,11 triliun untuk 15.844 debitur. Kinerja penyaluran KUR di Bengkulu ini dibandingkan tahun lalu mengalami pertumbuhan positif yang sangat signifikan, yaitu mencapai 80,93% dari sisi nilai penyaluran dan 81,20% dari sisi jumlah debitur. Bapak Ibu sekalian, penyaluran KUR ini tentu diharapkan bisa lebih masif lagi ya, karena di tahun 2024 ini tidak ada perubahan regulasi maupun penyesuaian sistem yang terjadi seperti di awal tahun lalu. Kemudian untuk penyaluran kredit ultramikro sampai dengan 30 April
2024 sudah tersalur sebesar 11,91 miliar atau tumbuh positif sebesar 7,27% dibanding tahun lalu. Penyaluran kredit ultramikro ini sudah mencapai untuk debitur mencapai 2.296 debitur. Untuk jumlah debitur mengalami sedikit penurunan, yaitu sebesar minus 4,57%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata debitur yang mengambil kredit ultramikro di tahun 2024 ini mengambil atau mengakses nilai kredit yang relatif besar nilainya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya dapat kami sampaikan berkaitan dengan kajian tematik ALKO periode April tahun 2024 ini, yaitu berkaitan dengan pengaruh perubahan iklim terhadap kinerja sektor perekonomian di Provinsi Bengkulu. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data dari BPS Provinsi Bengkulu, didapatkan data bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tahun 2024, semua lapangan usaha, yaitu 16 sektor, tumbuh positif, ya, kecuali sektor pertanian, kehutanan, perikanan yang mengalami kontraksi sebesar minus 0,40%. Nah, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan triwulan 1 yang terkontraksi sebesar minus 0,40% ini antara lain disebabkan oleh pertama, menurunnya produksi padi, kemudian jagung, kacang tanah, dan kacang hijau. Yang kedua, hasil panen kelapa sawit juga masih belum mencapai kondisi normal akibat faktor musim dan masih tingginya harga pupuk. Nah, dari data-data ini kemudian kami melakukan FGD dengan unit-unit terkait dan didapatkan beberapa data bahwa yang pertama, dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Bengkulu didapatkan data bahwa pada setiap kabupaten rata-rata 100 sampai 200 hektar lahan pertanian itu mengalami kekeringan dan serangan hama yang lebih masif dari kondisi normal. Kemudian dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Bengkulu juga didapatkan informasi bahwa cuaca ekstrim itu mempengaruhi nelayan untuk melaut gitu ya, dan terganggunya budidaya ikan ya, dan lain-lain, sehingga stok ikan laut terutama mengalami penurunan dan menimbulkan kenaikan harga di sektor perikanan. Kemudian dari Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu juga didapatkan bahwa telah terjadi pengaruh yang cukup signifikan terhadap penyelenggaraan event pariwisata, terutama hal ini disebabkan karena sebagian besar event pariwisata di Bengkulu merupakan wisata yang sifatnya outdoor atau di luar ruangan, terutama wisata alam. Bapak Ibu sekalian, dari beberapa kondisi tersebut, kemudian beberapa langkah atau strategi yang telah dilaksanakan dalam rangka menghadapi atau mengatasi dampak perubahan iklim tadi, antara lain adalah dengan menggalakkan program penanaman padi gogo, tumpang sari, dan juga ekspansi area lahan baru, pemanfaatan lahan tidur, kemudian juga revitalisasi dan inovasi irigasi pertanian. Kemudian juga adanya inovasi untuk mengatasi adanya serangan hama melalui pemanfaatan agen hayati. Kemudian di samping itu BMKG Provinsi Bengkulu juga sudah menjalin kerjasama ya dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan informasi perakiraan cuaca untuk para petani, nelayan maupun pelaku pariwisata. Hal ini disebabkan cuaca atau perubahan iklim yang susah diprediksi, sehingga informasi cuaca dari BMKG merupakan salah satu informasi yang sangat penting untuk terus diikuti dan dijadikan sebagai referensi di dalam pengelolaan sektor-sektor pertanian, perkebunan maupun yang lain. Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh BMKG antara lain adanya program sekolah lapang iklim, sekolah lapang nelayan, maupun sekolah lapang cuaca dan yang lainnya. Begitu juga untuk Dinas Pariwisata, ini juga sudah menjalin kerjasama yang baik dengan BMKG di dalam memanfaatkan informasi cuaca di dalam pengelolaan industri pariwisata di Bengkulu. Bapak Ibu sekalian, informasi selanjutnya adalah mengenai pembayaran gaji ke-13. Ini merupakan salah satu informasi yang cukup penting untuk kami sampaikan.
berkaitan dengan rencana pembayaran gaji ke-13 di tahun 2024 ini. Sebagaimana telah diatur di dalam PP 14 tahun 2024 bahwa di samping gaji THR, pemerintah juga berkomitmen untuk membayarkan gaji ke-13. Nah, sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 ya, tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024 yang bersumber dari pendapatan dan belanja negara, dapat disampaikan bahwa pembayaran gaji ke-13 itu paling cepat dilaksanakan mulai bulan Juni tahun 2024, baik untuk pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Untuk di pemerintah pusat, proses rekonsiliasi gaji ke-13 tahun 2024 ini sudah dapat dilaksanakan mulai bulan Mei. Kemudian untuk SPM gaji ke-13 tahun 2024 ini sudah dapat diajukan ke KPPN mulai tanggal 27 Mei, namun SP2D-nya akan diterbitkan dengan tertanggal mulai 3 Juni tahun 2024. Nah, kemudian untuk estimasi pembayaran gaji ke-13 di Bengkulu diperkirakan berdasarkan data pembayaran THR tahun 2024 kemarin itu akan diberikan kepada 67.715 pegawai dengan nilai total estimasi sebesar 378,2 miliar, baik lingkup vertikal maupun pemerintah daerah, dengan rincian untuk instansi vertikal itu sekitar 21.286 pegawai dengan nilai 124,48 miliar. Sedangkan untuk pemerintah daerah diperkirakan untuk sekitar 46.429 pegawai dengan nilai pembayaran gaji ke-13 sekitar 254,16 miliar rupiah. Berdasarkan informasi ini, kami berharap ya, seluruh satuan kerja baik di instansi vertikal maupun di pemerintah daerah untuk dapat segera mengakselerasi pembayaran gaji ke-13 ini supaya bisa segera menguatkan ya, memperkuat atau meningkatkan daya beli masyarakat yang selanjutnya nanti bisa kemudian mendorong perekonomian ya di daerah melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.